tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Bapakku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat Bapakku di surga. Ku ingat Bapakku di surga. Shalom. Hai, selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat berjumpa kembali lewat ibadah sekolah minggu online. Hari ini Minggu tanggal 31 Januari 2021. Nah, kakak berharap semua dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita dari Tuhan. Amin. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Mari semuanya berdiri. Mari dengan penuh sukacita kita menyanyikan pujian memuji Tuhan selalu. Dan kita lanjut dengan pujian hati yang gembira adalah obat. Ayo semua bertepuk tangan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Silakan duduk adik-adik. Nah, kakak sekarang sudah belajar lagi ya? Iya, sudah belajar, tapi belajarnya masih di rumah kakak. Oh, masih belajar dari rumah. Iya. Jadi bagaimana perasaannya kakak masih belajar dari rumah? Perasaannya sih lebih kepada rindu kepada anak-anak kakak. Yang biasanya kan tiap hari bertemu dengan anak-anak, ya mengajar langsung di depan anak-anak. Sekarang karena keadaan harusnya sehingga di rumah terus belajarnya dulu. Iya, adik-adik di rumah juga pasti rindu sekali mau belajar di sekolah, ketemu sama teman-teman. Tapi walaupun semua aktivitas kita sekarang dibatasi, hanya di rumah saja, tetapi kita harus tetap bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kita kesehatan, masih bisa menikmati waktu yang banyak bersama keluarga di rumah. Mungkin kemarin mama dan papa sibuk dan keluarga yang lain juga sibuk, jadi kita jarang bertemu. Tapi sekarang kita ada waktu untuk kumpul bersama-sama dengan keluarga. Olehnya itu adik-adik walaupun belajarnya masih dari rumah, tapi harus tetap semangat ya. Oke. Iya, semua harus bersukacita. Jadi adik-adik kita harus tetap bersukacita ya. Ayo semua berdiri, kita nyanyikan pujian, pujilah nama Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita.
Pakai gerakannya adik-adik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jreng 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 jreng
jeng 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 jeng. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan tambur. Pam 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 pam. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan trompet. Prep 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 prep. Nah, adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Yang cerita firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Simon kepada kita sekalian. Namun sebelumnya itu, mari kita nyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Disilakan kepada Kak Simon. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Kakak Simon. Kepada Kakak Simon dipersilakan. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu hanya seturut dengan kehendak-Mu.
Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, Markus pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Orang lumpuh disembuhkan. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, yang ada di rumah, kita sama-sama mendengarkan cerita dari firman Tuhan ini. Suatu hari, Yesus pergi ke Kapernaum. Tersiarlah kabar bahwa Yesus datang di sebuah kota Kapernaum dan berada di salah satu rumah penduduk yang ada di Kapernaum pada saat itu. Orang banyak berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan, khotbah Yesus yang ada di Kapernaum pada saat itu. Sehingga jumlah banyaknya orang yang hadir pada saat itu sangat banyak. Sampai pintu rumah pun itu tidak bisa dilewati. Ada seorang yang sakit, lumpuh. Keluarganya datang membawanya dengan cara menggotong dengan pakai lampin. Kemudian ketika sampai di rumah itu, ternyata mereka tidak bisa menemui Yesus. Akhirnya mereka mencari akal bagaimana supaya bisa bertemu dengan Yesus pada saat itu. Keluarganya terus berpikir bagaimana caranya bisa bertemu langsung dengan Yesus yang ada di dalam rumah, yang sedang memberitakan firman Tuhan pada saat itu. Akhirnya keluarganya mempunyai akal dan naik ke atap dan membuka atap itu. Kemudian dia menurunkan orang lumpuh itu di hadapan Yesus. Yesus melihat pada saat itu, mengatakan kepada orang lumpuh itu bahwa dosamu telah diampuni. Tapi ternyata adik-adik ada ahli-ahli Taurat yang hadir juga pada saat itu. Mereka berbisik-bisik dan mengatakan, siapakah orang ini sehingga dia menghujat Allah? Bukankah hanya Allah yang bisa mengampuni dosa manusia? Tetapi pada saat itu adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, Yesus tahu bahwa orang itu sedang membicarakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Akhirnya Tuhan Yesus katakan kepada ahli Taurat itu, manakah yang gampang kamu katakan? Mengampuni dosa orang itu, atau saya katakan bangunlah, berdirilah, dan pergilah. Akhirnya Yesus katakan kepada mereka, karena Yesus tahu apa yang ada di pikiran ahli-ahli Taurat yang hadir pada saat itu. Supaya jelas bahwa anak manusia berkuasa di dunia, di bumi, dan di sorga, maka lihatlah, aku mengatakan kepada orang lumpuh ini bahwa angkatlah tilammu, bangunlah, dan pulanglah ke rumahmu. Setelah itu adik-adik, orang lumpuh itu melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, lalu orang lumpuh itu bangun, berdiri, dan pulang ke rumahnya. Orang-orang yang hadir pada saat itu sangat takjub dan heran melihat
apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Mereka heran. Mereka mengatakan bahwa baru kali ini kami melihat hal seperti itu. Akhirnya Tuhan itu berkuasa. Karena itu adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, yakinlah dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus, punya kuasa untuk menyembuhkan orang yang sakit, termasuk orang yang lumpuh yang hadir pada saat itu mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang sama-sama dikasihi Tuhan, kita pun kalau mengalami hal-hal yang sama seperti itu, yakinlah dan percayalah, jika Yesus bersama dengan kita, jika kita bersama dengan Yesus, bahwa apapun yang akan kita lakukan, kita akan berhasil. Roh Kudus yang akan menuntun kita sepanjang hari, sepanjang minggu, dan bahkan seterusnya. Tuhan terus menolong kita dan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada kuasa-Nya. Karena seperti orang lumpuh di Kapernaum ya kakak ya, Iya, karena Tuhan ia Yesus percaya mampu. kepada kuasa Tuhan sampai ia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita tidak boleh ragu karena Tuhan kita pasti punya kuasa dan Tuhan pasti mampu untuk Ya, betul melakukan sekali. apapun. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari siapkan persembahannya, dilipat dengan baik, dan kita berikan untuk Tuhan. Kita nyanyikan lagu persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Kita nyanyikan sekali lagi. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan segenap hati. Adik-adik, persembahan yang telah kita berikan boleh dikumpulkan bersama persembahan orang tua, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian di amplopnya ditulis persembahan sekolah minggu. Boleh juga langsung diantar ke gereja atau diantar ke rumah majelis terdekat dari rumah adik-adik. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendoakan persembahan dan berdoa syafaat. Ayo semua duduk yang baik, lipat tangannya, dan kepada Kak Simon disilakan untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memuji-muji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Tuhan apa yang kami sudah lakukan pada saat ini. Biarlah itu semua boleh berkenan di hati Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat persembahan yang kami sudah berikan. Tuhan memberkati persembahan ini, biarlah dipakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh. Mari Tuhan datang di sekitar mereka untuk menjadi dokter yang tidak kelihatan, untuk menyembuhkan adik-adik kami yang dalam kelemahan tubuh. Pun Tuhan, kami berdoa buat orang tua kami yang dalam kesakitan. Mari Tuhan
Engkau adalah dokter di atas segala dokter untuk dapat menyembuhkan semua penyakit yang kami alami. Bapa di sorga, biarlah mereka boleh sembuh dan mereka boleh bersuka cita karena semua itu Tuhan campur tangan di dalamnya. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat guru-guru kami di sekolah. Walaupun kami Tuhan belum bertatap muka secara langsung, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan terus menjaga dan melindungi Bapak Ibu guru kami di sekolah maupun di sekolah minggu. Biarlah terus mereka diberkati Tuhan dan dituntun oleh kuasa Tuhan. Bapa di sorga, jikalau saat ini Tuhan kami boleh beribadah, itu semua karena Tuhan yang menolong kami. Bapa, ini doa dan permohonan kami. Kami bawa di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang setia mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Mari kita nyanyikan pujian Terima Kasih Tuhan. Mari adik-adik berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Stop, Ku Mau Katakan. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat adik-adik. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku, diami hatiku, sucikan aku terus. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop. Demikianlah ibadah kita hari ini. Kakak selalu ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, rajin berdoa dan baca Alkitab, dan jangan lupa tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.